pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi dengan saya dalam mapel sejarah peminatan. Jika kemarin kita bahas tentang perang Korea, perang Uni Soviet, terus kemudian Yugoslavia, serta reunifikasi Jerman, sekarang kita bahas tentang perang Vietnam. Tahu nggak sih, itu sebelum menjadi negara yang bersatu sekarang, dia pernah pecah seperti Korea Utara dan Korea Selatan, gitu ya. Jadi di sini Vietnam ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Persis ya, kamu bayangin aja seperti Korea yang kemarin kita bahas ya. Kalau seperti juga kayak Vietnam Utara komunis gitu ya. Kalau Korea Selatan itu liberalis ya, dan di-backing oleh Amerika, begitu pula sama di Vietnam Selatan, mereka juga liberalis dan di-backing oleh Amerika. Tentunya kalau Vietnam Utara itu di-backing oleh siapa? Ya pintar ya, Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Apa sih yang melatar belakangi perang Vietnam? Kita lihat ya di sini di PowerPoint-nya. Sebentar. Oke, saya geser dulu. Nah, ini adalah peta masa kolonialisme gitu ya. Jadi bisa dilihat di situ, yang warna biru itu adalah Vietnam. Dulunya dia itu dijajah oleh Prancis gitu. Kalau kita itu Belanda, mereka itu dijajah oleh Prancis. Begitu pula daerah Laos ya di situ, Kamboja, saya lihat ke sini ya gitu. Sedangkan kalau yang Siam itu berarti Thailand ya. Thailand itu tidak dijajah oleh negeri barat manapun karena dia sistem pemerintahnya sudah kuat. Kemudian Myanmar atau Burma ya, dia itu dijajah oleh Inggris. Seperti lihat ke bawah nih ya. Kalau Malaya berarti itu tanah Melayu ya, atau sekarang itu jadi Malaysia itu sama Inggris. Di sini Singapura ya, nih sama Inggris juga gitu. Nih tadi ya untuk penjelasan yang tadi. Awal mula Vietnam. Jadi sejak 1900 Vietnam itu atau Indochina ya berada di bawah kendali Prancis hingga Perang Dunia II gitu, setelah Jepang mengambil alih ya daerah kekuasaan negara-negara sekutu yang ada di Asia Tenggara gitu. Jadi Jepang menguasai daerah Vietnam seperti ya Jepang menguasai Indonesia, kemudian Belanda pergi dari Vietnam. Kekalahan Jepang atas sekutu tanggal 2 September 45 dimanfaatkan oleh tokoh sosialis namanya Ho Chi Minh ya, orang Vietnam sendiri ya, untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Persis seperti Indonesia setelah kemudian Jepang kalah dalam Perang Dunia II ya. Kemudian waktu dari tanggal 15, 16, 17 itu digunakan oleh para proklamator kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan waktu itu ya. Jadi ini kamu bayangin seperti itu kondisinya. Di tanggal 9 Oktober, Jenderal Prancis yang namanya Jenderal Leclerc ya datang kembali ke Saigon untuk merebut kembali Hanoi ya yang diduduki oleh Tiongkok dan bernegosiasi dengan Ho Chi Minh gitu ya. Jadi Prancis datang lagi gitu ya untuk menguasai Vietnam lagi gitu. Kemudian Vietnam diberi hak otonomi tapi tetap dalam Uni Prancis. Selanjutnya ada insiden Haiphong. Insiden Haiphong tanggal 23 November tahun 45. Angkatan Laut Prancis menyerang kota Haiphong. Angkatan Laut Prancis menyerang kota Haiphong dan menjatuhkan 6.000 warga sipil. Mereka memaksa Viet Minh meninggalkan kota ya dan menyatakan gencatan senjata. Viet Minh di bawah pimpinan Jenderal Phuong Nguyen Giap ya dengan 30.000 pasukan militer melaksanakan serangan balik. Jadi tadi ya lebih
yang saya katakan, Prancis datang lagi, kemudian dia melakukan gencatan senjata gitu. Dari Jenderal Viet Minh itu juga melakukan serangan balik seperti itu. Di Desember 45, mereka itu menjalankan konflik ke Hanoi, memaksa Ho Chi Minh itu mengungsi ke hutan pada akhirnya gitu. Di tahun 54, Prancis mengalami kekalahan di Dien Phu gitu. Terhadap siapa? Terhadap Vietnam gitu ya. Setelah itu diadakannya konferensi Jenewa atas kekalahan Prancis. Kita lihat ya, konferensi Jenewa. Ini hasilnya ya. Jadi konferensi Jenewa di sini membagi ya wilayah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan gitu. Dimana kalau Vietnam Selatan itu ya dibackingi oleh Uni Soviet ya, Cina, Korea Utara gitu ya. Vietnam Selatan gitu yang bawah ya. Jadi utara itu tadi yang Uni Soviet ya, Cina. Kalau yang selatan itu Amerika, Prancis dan negara sekutu lainnya. Seperti itu. Konferensi Jenewa ya tahun 54, jadi ditetapkan garis demarkasi atau garis pemisah antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di titik garis lintang utara 17 derajat sebagai zona demilitarisasi gitu. Nah, Vietnam Utara itu pemimpinnya namanya Ho Chi Minh ya, ibu kotanya di Hanoi ya. Nama negaranya Republik Demokrasi Vietnam. Nah, kalau Vietnam Selatan itu nama pemimpinnya atau presidennya Ngo Dinh Diem ya. Dia sendiri adalah anggota kerajaan gitu ya. Kemudian ibu kotanya di Saigon. Nama negaranya adalah Republik Vietnam. Terbentuknya Badan Internasional Kontrol Komite untuk melaksanakan pemilu yang demokratis dan menyatukan kedua bagian Vietnam. Nantinya akan diadakan pemilu seperti itu ya, untuk menyatukan lagi. Nah, ini adalah tokoh yang tadi saya sebutkan. Ini dari Ho Chi Minh dari Vietnam Utara, Ngo Dinh Diem itu Vietnam Selatan. Penyatuan kedua Vietnam itu mendapat penolakan dengan alasan ya. Jadi dua-duanya pun selatan menolak gitu ya. Utara itu memilih bersatu dengan cara militer dibanding politik ya. Selatan itu yang menolak ya, menolak proses penyatuan dan mereka ini didukung oleh Amerika. Kepemimpinan Ngo Dinh Diem itu otoriter serta dianutnya keyakinan Katolik ya, memunculkan oposisi atas pemerintahannya, yaitu Viet Cong atau Vietnam Utara gitu ya. Mereka bertolak belakang karena agama asli Vietnam itu adalah Buddha seperti itu. Selanjutnya, keterlibatan Amerika. Muncul kekhawatiran dari Amerika Serikat yang saat itu presidennya adalah John F. Kennedy akan menyebarkan komunis di Vietnam Utara, atau ini masuk ke dalam teori domino ya, di mana mereka menganggap bahwa jika salah satu daerah sudah terpengaruh paham komunis, maka daerah sebelahnya atau kanan kirinya akan terpengaruh juga gitu ya. Dikirimkanlah pasukan militer Amerika Serikat di Vietnam Selatan karena Vietnam Utara itu kan sudah komunis nih ya. Oleh karena itu sekutu dari Amerika ketakutan jika nanti Vietnam Selatan terpengaruh juga seperti itu ya. Terjadinya insiden Teluk Tonkin yang mengizinkan Amerika untuk meningkatkan keterlibatan pasukan militernya di Vietnam. Nanti ada ya insiden Teluk Tonkin itu seperti apa. Ini insiden Teluk Tonkin. Tanggal 2 Agustus 64, kapal perusak Amerika ya sedang memonitor sinyal yang datang dari Vietnam Utara di daerah Teluk Tonkin. Dikejar oleh 3 kapal tornado dari Vietnam Utara gitu ya. Nah, kapal perusak Amerika ini kemudian menembakkan 3 tembakan peringatan dan kapal Vietnam Utara kemudian menyerang dengan torpedo dan tembakan senapan mesin. Nah, dari perang ini atau insiden ini ya terdapat 4 korban jiwa dari Vietnam Utara. Sementara dari Amerika Serikat itu bebas korban. Nah, setelah adanya insiden ini dilanjutkan dengan operasi serangan Tet gitu. Ini tahun 68 ya, bertepatan dengan tahun baru Vietnam gitu, tanggal 30 Januari gitu.
Viet Cong melakukan serangan ke Saigon yang menjadi titik sentral Vietnam Selatan gitu. Karena memang Saigon itu ibu kota Vietnam Selatan ya, dan dilakukan serangan balik dari Amerika. Meski gagal, serangan Tet ini menyebabkan hilangnya dukungan warga Amerika terhadap Vietnam, terlebih kepada kebijakan Lyndon Johnson, kemudian berganti menjadi Nixon. Jadi Presiden Nixon itu atau sama-sama Presiden Nixon ya, perhatian warga Amerika Serikat akan perang ini ya menurun, sehingga pada tahun 69 Nixon menarik pasukannya dari Vietnam Selatan ya, di sini ya dikenal dengan nama Vietnamisasi gitu. Jadi maksud dari Vietnamisasi ini adalah menarik pasukan Amerika dan tidak lagi mendukung Vietnam Selatan. Ini kronologi ya peperangan ya, kita gambar beberapa gambar. Nixon ya mengirim skuadron dengan senjata nuklir untuk terbang menuju Uni Soviet. Diharapkan hal tersebut itu akan meyakinkan Soviet bahwa Nixon itu bersedia menggunakan perang nuklir untuk memenangkan Vietnam gitu. Karena pada saat ini kan sedang perang dingin ya, kamu bayangin deh, ini sedang perang dingin. Amerika mengebom markas Viet Cong di Kamboja sekaligus menghancurkan tempat persembunyian Viet Cong. Banyak protes dari warga Amerika saat itu ya, membuat Nixon terus menarik mundur pasukannya dari Vietnam. Upaya perdamaian itu dilakukan pada tahun 73, ditandatangani kesepakatan perdamaian yang dinamakan The Paris Accord. Ya, pasukan Amerika ditarik mundur dari Vietnam secara besar-besaran. Tawanan perang kedua belah pihak dibebaskan, dan pasukan perdamaian internasional berhak menjaga stabilitas perdamaian keamanan. Diperbolehkan tentara Vietnam Utara untuk berada di Vietnam Selatan asal tidak boleh melakukan praktik koersif. Koersif itu adalah kekerasan, gitu, pemaksaan kekerasan. Nah, di sini yang memimpin Vietnam Selatan itu bukan Ngo Dinh Dinh lagi, tapi Nguyen Van Thieu ya. Vietnam Utara ya melanggar perjanjian dengan menganeksasi wilayah Vietnam Selatan pada Januari 75, yaitu Provinsi Poi Long itu ya menjadi daerah kekuasaan Vietnam Utara gitu ya. Dan tentara-tentara yang ada di tentara Vietnam Selatan ini tidak dapat membendung lagi gitu ya. Kemudian di April di tahun yang sama, Presiden Nguyen Van Thieu itu mengundurkan diri terbang ke Vietnam. Jadi presidennya sendiri gitu ya. Dia mengasingkan diri pergi ke Taiwan padahal negaranya sedang konflik seperti itu ya. Nah, di 30 Aprilnya selang 9 hari ya, Saigon itu kota Saigon ya seutuhnya dikuasai oleh Vietnam Utara atau pihak komunis gitu. Di bulan Juli satu tahun mendatang, Vietnam itu memproklamasikan sebagai Republik Sosialis Vietnam. Dampak nyatanya di sini ya, kota Saigon diganti nama menjadi Presiden Vietnam sendiri, namanya Ho Chi Minh. Jadi kalau kamu nyari di peta, Saigon itu udah nggak ada, tapi sekarang jadi kota Ho Chi Minh. Jadi kalau kamu nanti datang ke Vietnam, datang ke kota Ho Chi Minh, kamu ingat, oh ternyata ini adalah ibu kota dari Vietnam Selatan gitu. Kemudian dikuasai oleh Vietnam Utara, setelah itu diganti nama ya menjadi Ho Chi Minh. Dulunya namanya Saigon. Selanjutnya ini ya, Nguyen Van Thieu ini yang pada akhirnya dia mengundurkan diri ya pada saat konflik Vietnam Utara Vietnam Selatan, dan dia pergi ke Taiwan gitu. Selanjutnya selesai. Jadi itu tadi perang Vietnam ya. Kalau revisi sedikit, perang Vietnam itu ya yang tadinya dia dikuasain oleh sekutu, khususnya adalah Prancis gitu ya. Kemudian mereka menggunakan waktu dan melakukan proklamasi gitu. Nah, dari proklamasi tersebut
Selang beberapa tahun datanglah mereka, terjadilah perundingan Jenewa, memecahkan Vietnam menjadi utara dan selatan gitu. Utara itu dipengaruhi oleh komunis ya, berarti negara apa? Ya, Uni Soviet dan Cina ya. Kalau selatan itu dipengaruhi oleh sekutu ya, Prancis gitu ya. Dan di sini sekutunya Prancis itu kan ada apa? Ada Inggris, ada Amerika seperti itu ya. Nah di sini upaya penyatuannya itu ya ditolak Vietnam Selatan. Mereka nggak mau apa